Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ririn di pelajaran biologi. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari salah satu siklus biogeokimia, yaitu siklus nitrogen. Sebelum kita membahas siklus nitrogen, sebaiknya kalian atau kita memahami terlebih dahulu apa itu siklus biogeokimia. Ya, jadi siklus biogeokimia ini adalah suatu siklus materi atau daur materi atau perputaran materi yang melibatkan makhluk hidup, batuan atau tanah, geologi, dan melibatkan proses-proses kimia di dalamnya sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Nah, apa saja siklus biogeokimia ini? Siklus biogeokimia ini yang pertama ada siklus nitrogen, kemudian yang kedua ada siklus air, yang ketiga ada siklus karbon dan oksigen, kemudian yang keempat ada siklus sulfur, dan yang kelima ada siklus fosfor. Nah, siklus atau daur inilah yang menyebabkan materi-materi ini seperti air, nitrogen, karbon dan oksigen, sulfur, serta fosfor itu tidak pernah habis di bumi kita karena adanya suatu siklus daur atau perputaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu siklus biogeokimia, yaitu siklus nitrogen. Nah, kalian bisa melihat ini adalah bagan dari siklus nitrogen. Nah, anak-anak, jadi nitrogen ini ada di atmosfer kita, jumlahnya paling besar ya. Dia ada dalam bentuk gas di udara. Nah, yang biasa disebut dengan nitrogen atau N2. Nah, jadi di sini adalah nitrogen di udara dalam bentuk gas atau N2. Nah, nitrogen di udara dalam bentuk gas ini tidak semua makhluk hidup bisa memfiksasinya atau bisa mengikatnya secara langsung ya. Jadi ada beberapa organisme yang bisa memfiksasi nitrogen dari udara ini secara langsung. Nah, mikroorganisme ini apa? Nah, mikroorganisme itu ada di sini. Nah, ini adalah tanaman leguminase ya, atau tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan ini pada akarnya memiliki bintil-bintil akar. Nah, di bintil akar, jadi ini adalah bintil akar ya, ini adalah bintil akar. Nah, pada bintil akar ini terdapat bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen dari udara. Nah, bakteri itu disebut dengan bakteri Rhizobium. Nah, jadi bakteri Rhizobium ini hidup bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau leguminase. Dia hidup pada bintil tanaman pada akar tanaman kacang ini. Rhizobium ini bisa memfiksasi nitrogen sehingga dia bisa memasok kebutuhan nitrogen bagi tanaman kacang-kacangan, sedangkan si rhizobiumnya mendapatkan tempat hidup dan makanan dari tanaman kacang. Nah, sehingga simbiosis ini disebut dengan simbiosis mutualisme yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, kemudian ada lagi mikroorganisme selain rhizobium yang bisa memfiksasi atau mengikat nitrogen dari udara secara langsung ya, tapi dia hidupnya bebas ya, bebas tanpa bersimbiosis, yaitu bakteri yang namanya azotobakter ya, bakteri azotobakter. Kemudian ada lagi jenis bakteri cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ini dulu dia masuk dalam kelompok ganggang, tetapi sekarang dia sudah masuk dalam klasifikasi bakteri yang disebut dengan cyanobacteria atau bakteri hijau biru. Nah,
salah satu cyanobacteria yang bisa memfiksasi nitrogen secara langsung dari udara ini adalah dari spesies Anabaena azulei. Ya, Anabaena azulei. Ya, ini adalah cyanobacteria. Dia bersimbiosis dengan tanaman paku air atau Azolla pinnata. Ya, jadi Anabaena ini bisa memfiksasi nitrogen, bersimbiosis dengan tanaman paku air atau Azolla pinnata, sehingga simbiosisnya juga simbiosis mutualisme. Nah, kita kembali ke siklus nitrogen. Jadi setelah bakteri memfiksasi nitrogen ini mengikat nitrogen, maka nitrogen itu akan digunakan untuk kebutuhan fisiologis dari tanaman. Ya, jadi nitrogen itu punya peranan atau manfaat bagi tanaman, yaitu untuk kebutuhan fisiologis hidupnya, kemudian untuk pembentukan DNA, pembentukan asam amino, kemudian pembentukan klorofil dan sebagainya. Nah, kemudian di sini bisa kalian lihat, di sini ada tumbuhan juga, ya, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, tumbuhan ini kan akan dimakan hewan kalau kita belajar rantai makanan. Nah, nanti tumbuhan ini kan juga mengandung nitrogen, kemudian dimakan oleh si hewan ini, ya, maka nitrogen akan berpindah pada tubuh hewan. Nah, hewan dan tumbuhan ini suatu saat akan mati, kemudian dia akan mengalami proses dekomposisi, ya, proses penguraian atau pembusukan. Nah, proses pembusukan tubuh makhluk hidup yang sudah mati itu dilakukan oleh dekomposer atau pengurai. Siapa pengurai di sini? Bisa bakteri atau jamur. Nah, kemudian setelah diuraikan, ya, oleh bakteri, sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati tadi, setelah mengalami proses dekomposisi, akan mengalami proses yang namanya amonifikasi. Ya, jadi amonifikasi ini adalah proses pembentukan amonia atau amonium, ya, di sini amonium. Nah, kalian jangan bingung antara amonia dengan amonium. Amonia itu rumus molekulnya adalah NH3. Dia masih berupa senyawa kompleks yang belum terionisasi. Sedangkan amonium, ya, amonium ini adalah senyawa yang sudah terionisasi secara sempurna di dalam tanah dengan rumus molekulnya adalah NH4+. Nah, selanjutnya amonia atau amonium itu akan mengalami proses yang namanya nitrifikasi, ya, nitrifikasi ini adalah proses pengubahan amonia atau amonium menjadi ion nitrat. Nah, nitrifikasi ini ada 2 tahap, yaitu nitratasi, ya. Jadi di sini ada nitratasi. Saya tulis di sini, ya. Nitritasi, ya. Tahap pertama dari nitrifikasi. Jadi nitrifikasi ada 2 tahap. Yang pertama adalah nitritasi, ya. Nitritasi itu apa? Proses pengubahan amonium menjadi nitrit atau NO2-. Nah, di sini ada bakteri nitrit yang membantu proses nitritasi. Nah, bakteri nitrit ini adalah Nitrosomonas atau bisa juga Nitrosococcus, ya. Jadi bakteri nitritasi ada 2, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, kemudian nitrit ini akan dirubah atau akan mengalami perubahan kembali menjadi nitrat. Jadi ion nitrit dirubah menjadi nitrat, ya, oleh bakteri nitrat. Nah, sehingga prosesnya di sini disebut nitratasi, ya. Jadi nitratasi itu pengubahan nitrit menjadi nitrat dengan bantuan bakteri nitrat. Bakteri nitrat di sini siapa? Bakteri nitrat di sini adalah Nitrobacter. Saya tulis di sini, ya.
nitrobakter. Nah, jadi bakteri yang membantu terjadinya proses nitratasi adalah nitrobakter. Nah, jadi saya ulang kembali, nitrifikasi ini ada dua, yaitu nitritasi dan nitratasi. Ya, nitritasi pengubahan amonium menjadi nitrit dengan bantuan bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sedangkan nitratasi adalah perubahan nitrit menjadi nitrat dengan bantuan bakteri nitrat, yaitu nitrobakter. Nah, berarti secara umum pengubahan amonium menjadi nitrat ini prosesnya disebut proses nitrifikasi. Nah, dalam bentuk ion nitrat inilah ya, dalam bentuk ion nitrat ini nitrogen itu bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, di sini dalam bentuk ion nitrat ini nitrogen akan diserap oleh tumbuhan sehingga akan terjadi proses asimilasi. Asimilasi ini adalah proses pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik. Misalnya apa senyawa organik ini? Misalnya asam amino. Jadi asimilasi ini adalah proses fisiologis yang terjadi pada tubuh tumbuhan untuk membentuk senyawa organik. Misalnya saja adalah asam amino. Ya. Kemudian nitrat itu juga ada yang digunakan oleh bakteri yang namanya bakteri denitrifikasi. Ya, bakteri denitrifikasi ini contoh spesiesnya adalah Pseudomonas ya. Bakteri Pseudomonas. Ada juga bakteri Clostridium. Jadi ada beberapa macam bakteri denitrifikasi. Nah, bakteri denitrifikasi ini akan mengubah nitrat ya, akan mengubah nitrat ini menjadi nitrogen dalam bentuk gas kembali dan akan kembali ke udara atau ke atmosfer. Nah, proses pengubahan nitrat menjadi nitrogen kembali itu disebut dengan proses denitrifikasi ya. Jadi itu adalah bagaimana terjadinya siklus nitrogen. Jadi intinya di sini yang pertama tahapannya adalah ada fiksasi nitrogen ya, pengikatan nitrogen oleh beberapa bakteri. Kemudian ada amonifikasi. Amonifikasi ini adalah proses pembentukan amonia atau amonium ya. Kemudian ada proses nitrifikasi, yaitu proses pengubahan amonium menjadi nitrat, di mana nitrifikasi ini ada dua proses lagi di dalamnya, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi itu amonium dirubah menjadi nitrit dengan bantuan bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sedangkan nitratasi itu adalah proses pengubahan nitrit menjadi nitrat dengan bantuan bakteri nitrat, yaitu Nitrobakter. Kemudian nitrat ini akan mengalami proses denitrifikasi, yaitu nitrat diubah menjadi nitrogen kembali dan akan kembali ke atmosfer atau ke udara. Nah, nitrat juga ada yang diserap oleh tumbuhan yang akan mengalami proses asimilasi pada tubuh tumbuhan, yaitu proses fisiologis untuk membentuk senyawa-senyawa organik yang ada dalam tubuh tumbuhan. Nah, demikian penjelasan tentang siklus nitrogen. Apabila ada yang masih belum paham atau belum mengerti, bisa ditanyakan langsung ke Bu Ririn. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana terjadinya siklus nitrogen atau daur nitrogen, selanjutnya kita akan mencoba memahami apa sih manfaat unsur nitrogen itu bagi makhluk hidup. Jadi apa sih manfaat nitrogen bagi makhluk hidup itu? Ya, yang pertama bagi tumbuhan, ya. Bagi tumbuhan, nitrogen ini merupakan unsur makro bagi tumbuhan, ya.
unsur makro itu adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar ya. Jadi nitrogen itu dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah untuk pembentuk asam amino ya. Jadi nitrogen ini adalah salah satu senyawa yang akan membentuk asam amino. Asam amino ini adalah pembentuk protein ya, pembentuk protein ya. Kemudian nitrogen itu juga pembentuk dari DNA. DNA ini adalah materi genetik atau asam nukleat ya. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik asid ya. DNA ini berfungsi sebagai pewarisan sifat ya. Kemudian yang ketiga, manfaat nitrogen bagi tumbuhan adalah untuk pembentuk klorofil atau zat hijau daun. Nah, tumbuhan itu bisa diamati apabila dia mengalami defisiensi nitrogen. Defisiensi itu adalah kekurangan nitrogen ya, atau kelebihan nitrogen. Jika suatu tanaman atau tumbuhan mengalami defisiensi atau kekurangan nitrogen, maka kita akan bisa melihat gejala-gejalanya. Yang pertama yaitu klorosis ya. Klorosis ini ditandai dengan daun tumbuhan yang menguning, kemudian dia akan mengering ya. Itu adalah klorosis. Jadi daun tumbuhan itu mengalami kekurangan klorofilnya, tidak bisa terbentuk dengan baik sehingga dia akan menguning, kemudian akan mengering. Kemudian ditandai lagi dengan batang-batangnya yang pendek. Kemudian ada lagi gejala berikutnya yaitu jumlah anakannya sedikit. Ini untuk tumbuhan serelia. Tumbuhan serelia itu seperti padi, gandum dan sebagainya ya. Jadi kalau tumbuhan serelia seperti padi itu kekurangan unsur nitrogen, maka kita akan bisa melihat bahwa jumlah anakannya itu sedikit. Kemudian biji yang dihasilkan dari padi atau tumbuhan serelia itu bijinya cenderung ke ukuran yang kecil. Kemudian apabila suatu tanaman mengalami kelebihan unsur nitrogen, maka gejala yang bisa kita lihat adalah nanti tumbuhan itu akan mengalami masa vegetatif yang lama. Nah, masa vegetatif yang lama ini akan mengakibatkan masa panen yang mundur atau lama juga. Jadi akan menghambat masa panen. Kemudian yang kedua, daun tanaman itu akan cenderung berwarna hijau tua kehitaman. Jadi hijau sekali. Itu adalah gejala-gejala kalau tanaman mengalami kelebihan nitrogen. Kemudian apa manfaat nitrogen bagi hewan dan manusia? Ya, sama halnya pada tumbuhan. Unsur nitrogen itu pembentuk DNA ya, dan juga RNA. RNA ini juga asam nukleat ya, ribonukleik asid yang berfungsi dalam sintesis protein. Kemudian nitrogen itu juga pembentuk asam amino ya. Asam amino ini nanti yang akan membentuk protein seperti hormon dan enzim. Kemudian yang ketiga, nitrogen atau unsur nitrogen itu adalah pembentuk jaringan-jaringan penyusun tubuh hewan dan manusia seperti jaringan darah, kemudian jaringan otot dan sebagainya. Nah, itu adalah manfaat nitrogen bagi makhluk hidup. Kemudian bagaimana jika terjadi gangguan pada siklus nitrogen ya? Apa yang akan terjadi jika siklus nitrogen ini mengalami gangguan? Nah, pada umumnya anak-anak ya, gangguan pada siklus nitrogen ini terjadi karena aktivitas manusia. Nah, misalnya saja adalah penggunaan pupuk kimia atau pupuk sintetis yang berlebihan. Nah, apa dampak dari penggunaan pupuk kimia atau pupuk sintetis ini yang
berlebihan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pupuk sintesis atau pupuk kimia yang sering digunakan itu adalah urea, NPK, dan sebagainya. Nah, jika penggunaan pupuk kimia ini berlebihan, maka tidak akan menjadikan tanah itu menjadi lebih subur, justru akan menurunkan kualitas tanah. Yang pertama di sini adalah tanah akan menjadi keras ya. Jadi kalau tanah itu sudah kelebihan atau berlebih unsur nitrogen ya yang ada di dalamnya, maka tanah itu akan cenderung menjadi lebih keras ya. Kemudian berikutnya adalah kesuburan tanah akan menurun ya. Kenapa kesuburan tanah ini menurun? Karena kandungan nitrogen yang berlebih itu menyebabkan tanah itu akan mengalami kekurangan mineral tanah ya, kekurangan mineral tanah yang lainnya, misalnya karbon, Mn, Zn, dan sebagainya ya, sehingga kesuburan tanah akan menurun. Kemudian berikutnya, kualitas air di sekitar area persawahan tersebut juga akan mengalami penurunan. Kenapa seperti itu? Karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan ini, nitrogen misalnya ya, unsur nitrogen yang berlebihan itu tidak semuanya bisa diserap oleh tumbuhan. Maka nitrogen ya, senyawa nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan itu akan larut bersama air ya, kemudian akan mengikuti air itu mengalir sampai kemana sehingga kualitas airnya menurun. Nah, nanti suatu saat aliran air itu pasti akan menuju ke penampungan air seperti waduk atau danau atau sungai ya, bahkan sampai ke laut. Nah, kalau sudah sampai di sini ya, maka kandungan nitrogen ya di dalam perairan ini akan meningkat. Nitrogen itu kan pupuk ya. Nah, kandungan nitrogen bersama unsur lain misalnya fosfor dan sebagainya ya, nanti dia ini akan menjadi pupuk bagi ganggang ya, ganggang atau alga, sehingga nanti pertumbuhan ganggang atau alga ini akan membludak. Nah, ledakan pertumbuhan ganggang atau alga itu sering dikenal dengan istilah blooming alga ya, yaitu ledakan pertumbuhan ganggang atau alga yang membludak. Nah, kalau suatu perairan misalnya di sini ada waduk ya, waduk di sini permukaan airnya terjadi blooming alga ya, tertutup oleh alga semua di sini ya, di sini alga semua ya, karena adanya unsur-unsur yang memicu pertumbuhan alga misalnya nitrogen tadi. Kalau ini tertutup ya, tertutup alga, maka sinar matahari itu akan terhalang untuk masuk ke dalam perairan. Nah, padahal di sini ada tanaman air ya, yang juga membutuhkan cahaya matahari untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, sehingga proses fotosintesis tanaman air juga akan mengalami gangguan. Nah, fotosintesis seperti yang kita tahu akan menghasilkan gas oksigen. Nah, maka nanti gas oksigennya akan menurun. Ya, kandungan oksigen dalam air itu disebut dengan DO atau dissolved oxygen. Oksigen yang terlarut dalam air yang dihasilkan oleh tanaman air atau hasil dari fotosintesis tanaman air. Ya, DO-nya akan menurun. Nah, belum lagi ya, nanti alga ini ya, alga ini kan suatu saat juga akan mati ya. Alga-alga yang mati itu kan harus diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai atau dekomposer untuk menguraikan alga itu butuh yang namanya BO2
BOD, Biological Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh pengurai untuk menguraikan tumbuhan, tanaman atau hewan-hewan yang di dalam air, ya, itu membutuhkan BOD, Biological Oxygen Demand, ya. Jadi oksigen yang dibutuhkan oleh dekomposer di dalam suatu perairan untuk proses dekomposisi atau penguraian, ya. BOD-nya akan naik, berarti kebutuhan oksigennya naik, padahal di sini DO-nya tadi turun, ya. Kalau oksigen oksigen di dalam air atau DO-nya turun, oksigen terlarutnya turun, apa dampaknya bagi makhluk hidup yang ada di sini? Ikan misalnya, ya. Maka ikan-ikan ini juga akan banyak yang mati, ya. Ikannya banyak yang mati. Jelas ekosistem perairan ini akan mengalami suatu gangguan. Nah, peristiwa ini disebut dengan eutrofikasi. Nah, kemudian ada lagi, pernahkah kalian menemui, ya, suatu waduk, ya, itu di permukaannya banyak ditumbuhi oleh tanaman enceng gondok. Itu juga sama ceritanya dengan booming alga. Jadi alga, maka di sini diikuti dengan pertumbuhan enceng gondok yang meledak, maka permukaannya juga akan tertutup oleh enceng gondok. Sama, nanti juga akan menghalangi cahaya matahari, akibatnya proses fotosintesis di dalam perairan ini terganggu, sehingga oksigen terlarut yang dihasilkan dari fotosintesis tanaman air juga menurun. Kemudian biological oxygen demand atau BOD-nya naik, ya, pengurai butuh untuk menguraikan sisa dari organisme yang mati di perairan naik, sehingga DO-nya terus turun. Kalau kadar oksigen terlarutnya turun, maka hewan-hewan air itu juga banyak yang mengalami kematian. Nah, jadi itu adalah dampak-dampak dari penggunaan pupuk kimia atau pupuk sintesis yang berlebihan, ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian bagaimana kira-kira kita untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan? Nah, silahkan kalian prediksikan bersama kelompok kalian, atau bisa kalian mencari literasi melalui buku-buku teks yang relevan ataupun internet. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai di sini pembelajaran biologi yang bisa Bu Ririn sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.